Tiga pekan usai pencoblosan, perhitungan suara pemilu terus menuai beragam sorotan. Iya, ini mulai dari kericuhan saat pleno penghitungan, anomali suara partai, hingga karut-marut sistem penghitungan sirekap. Semuanya akhirnya bermuara pada tudingan adanya kecurangan. Bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Ketegangan terjadi saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Massa dari dua kubu calon anggota legislatif melakukan aksi protes. Polisi dan TNI yang mengamankan jalannya rapat pleno terpaksa mengeluarkan sejumlah massa yang protes dan membuat keributan. Hal serupa juga terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat. Suasana sidang pleno rekapitulasi suara DPR RI KPU Kota Sukabumi ricuh. Belasan saksi dari partai politik merangsek mendekati komisioner KPU. Namun aksi mereka dihalangi oleh polisi yang berjaga di ruang sidang. Para saksi partai meminta ditunjukkan bukti hasil penghitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Citamiang yang suaranya diduga hilang dan berpindah. Tadi kami merasa dilecehkan. Kami merasa dilecehkan ketika kawan-kawan PPK keluar. Kami meminta beberapa kelurahan yang kami duga sekali lagi ya, yang kami duga ada sesuatu yang berbeda dengan data kami, yang kami miliki. Haru biru pemilu 2024 tidak hanya pada rekapitulasi suara real di tingkat berjenjang di tiap daerah. Karut-marut sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU juga terjadi. Anomali suara sejumlah partai yakni PSI dan Gelora menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai ada kejanggalan soal Sirekap KPU. Tapi kan ini nggak masuk akal naiknya, kalau dibilang naik hanya 0,6% dalam beberapa hari. 0,6% dari 2 sekian persen itu tinggi. Itu kayak kalau PDIP naik 3%. Iya kan, dari 16 sekian jadi 19 atau 20%. Itu nggak bisa dibilang ya semuanya bisa naik 0,6%. Nah, tapi kan memang disinyalir ada pengurangan dari suara P3 yang masuk ke kita nggak tahu masuk kemana, pastinya masuk ke yang naik suaranya kan. Ya. Sejumlah sorotan soal penghitungan suara akhirnya berujung pada tudingan adanya kecurangan dalam pemilu. Selasa 5 Maret, sejumlah orang berunjuk rasa di depan gedung DPR menolak pemilu curang dan mendesak DPR menggelar hak angket. Tidak kalah panas, di dalam gedung DPR interupsi mewarnai rapat paripurna DPR. Sejumlah anggota DPR yakni dari fraksi PKS, PKB, dan PDI Perjuangan mengusulkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak konstitusionalnya melalui hak angket. Riuh soal tudingan kecurangan pemilu hingga hak angket akhirnya terdengar oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pun menjawab, soal hak angket urusan DPR, sementara soal anomali suara partai urusan KPU. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Menanggapi soal masalah penghitungan suara khususnya pada sistem Sirekap, mantan Ketua KPU Ilham Saputra menyebut audit atau pemeriksaan harus dilakukan kepada KPU. Penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dan menjelaskan kenapa ini bisa terjadi gagal gitu ya. Walaupun seperti kata Pak Alfons bilang bahwa tidak semua gagal sebetulnya, ada juga kemudian hasil dari OCR yang berhasil ditangkap oleh Sirekap. Tetapi kemudian KPU dengan kondisi seperti saat ini, dengan biaya yang lumayan besar, harusnya KPU siap untuk kemudian diaudit secara sistemnya atau Sirekapnya dan juga diaudit secara keuangan. Sejauh ini baik KPU dan Bawaslu membantah adanya praktik kecurangan dalam pemilu 2024.
KPU menyebut sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap memang berpotensi membaca salah data formulir penghitungan suara dan bukan karena kesengajaan atau kecurangan. KPU menyebut penghitungan real berjenjang hingga provinsi nantinya yang akan berlaku. Sementara Bawaslu juga mengaku telah melakukan pemeriksaan setiap laporan tudingan kecurangan. Tim Liputan CNN Indonesia.